Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Miftahul Huda, Pesawahan Ramalu, Banyumas, akan mempresentasikan mengenai ayat Al-Quran tentang seni. Di sini makul dari Ibu Alfa Mambaatul Husna Al-Hafidhoh Esos IMM, makul ilmu tafsir sosial. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Yang pertama, pengertian seni menurut para ahli. Menurut Sayyid Haji Nasr, seni Islam merupakan hasil dari pengejawantahan keesaan pada bidang keanekaragaman yang merefleksikan keesaan ilahi, kebergantungan keanekaragaman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesementaraan dunia dan kualitas-kualitas positif dari eksistensi kosmos atau makhluk sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Yang kedua, menurut Dr. Muhammad Quraish Shihab MA, seni adalah sebuah keindahan. Ia merupakan ekspresi ruh dari manusia yang menghasilkan tata laku manusia yang mengandung sebuah nilai keindahan. Ia lahir dari sisi yang paling terdalam dari diri manusia, terdorong oleh kecenderungan kepada sesuatu yang indah apapun jenis keindahannya. Bukti tersebut merupakan naluri manusia atau fitrah yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada makhluknya. Slide selanjutnya yaitu pendapat ulama tentang hukum seni dalam Al-Quran itu ada dua. Yang pertama, pendapat yang membolehkan, dan yang kedua, pendapat yang melarang. Dalil yang menunjukkan bahwa pendapat yang membolehkan yaitu ada pada Quran Surat Ar-Rum ayat 30, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Selanjutnya, alasan kenapa diperbolehkan, yaitu seni adalah keindahan. Ia dapat tampil dalam beragam bentuk dan cara. Apapun bentuk dan caranya, selama arah yang ditujunya mengantar manusia ke nilai-nilai luhur, maka ia adalah seni Islami. Karena itu, Islam dapat menerima aneka ekspresi keindahan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai al-khair dan al-ma'ruf, yaitu nilai-nilai universal yang diajarkan Islam serta nilai lokal dan temporal yang sejalan dengan budaya masyarakat selama tidak bertentangan dengan al-khair tersebut. Allah Maha Indah menyukai keindahan, sabda Rasul SAW. Dia menganugerahi manusia fitrah yang menyenangi keindahan. Karena itu mustahil seni dilarangnya, kecuali jika ada unsur luar yang menyertai seni itu. Siapa yang tidak tergerak hatinya di musim bunga dengan kembang-kembangnya, atau oleh alat musik dengan getaran nadanya, maka fitrahnya telah mengidap penyakit parah yang sulit diobati. Demikian kata Imam Al-Ghazali. Apa saja contoh seni yang disebutkan dalam Al-Quran? Di sini ada dua, yaitu seni pahat dan patung, dan seni suara. Dalil yang menunjukkan adanya seni patung dan seni pahat yaitu pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 58, yang artinya, maka Ibrahim menjadikan berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar induk dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Maksud ayat tersebut tadi yaitu ada satu catatan kecil yang dapat memberikan arti dari sikap Nabi Ibrahim di atas, yaitu bahwa beliau menghancurkan semua berhala kecuali satu yang terbesar. Membiarkan satu di antaranya dibenarkan karena ketika itu berhala tersebut diharapkan dapat berperan sesuai dengan ajaran tauhid. Melalui berhala itulah Nabi Ibrahim membuktikan kepada mereka bahwa berhala betapapun besar dan indahnya tidak wajar untuk disembah. Sebenarnya patung yang besar inilah yang melakukannya atau penghancuran berhala-berhala itu. Itu kata beliau. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara. Sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri.
Sekali lagi, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menghancurkan berhala yang terbesar pada saat berhala itu difungsikan untuk satu tujuan yang benar. Jika demikian, yang dipersoalkan bukan berhalanya, tetapi sikap terhadap berhala serta peranan yang diharapkan darinya. Memang sebagian di antara ekspresi keindahan yang kita kenal dewasa ini belum terjemah pada masa Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat beliau, atau bahkan terlarang akibat kondisi-kondisi tertentu ketika itu. Sebagai contoh, seni pahat. Dahulu, seni ini secara tegas terlarang karena ia dijadikan sarana ibadah kepada selain Allah. Jika pahatan itu tidak mengarah kepada penyembahan selain Allah, tetapi merupakan ekspresi keindahan, maka ia boleh-boleh saja. Bukankah kata ulama, Nabi Sulaiman pun memerintahkan untuk membuat antara lain patung-patung yang tentunya bukan untuk disembah, tetapi antara lain untuk dinikmati keindahannya. Ketika sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW menduduki Mesir, di sana mereka menemukan aneka patung peninggalan dinasti Firaun. Mereka tidak menghancurkannya karena ketika itu ia tidak disembah, tidak juga dikultuskan. Bahkan kini peninggalan-peninggalan tersebut dipelihara dengan amat baik, antara lain untuk menjadi pelajaran dan renungan bagi yang memandangnya. Nah, ini dia salah satu contoh patung pahatan yang masih ada, seni pahat yang masih ada di Mesir. Pahatan Raja Fir'aun ya. Silahkan bisa dilihat. Selanjutnya yaitu seni suara. Ada 3 ayat yang dijadikan alasan oleh sementara ulama untuk melarang paling sedikit dalam arti memakruhkan nyanyian-nyanyian. Yang pertama surat Al-Isra 17 ayat 64, maaf. Yang kedua An-Najm ayat 59-61 dan yang terakhir surat Luqman ayat 6. Di bawah ini Quran surat Al-Isra ayat 64 yang artinya, dan hasutlah siapa yang kamu sanggup hasut di antara mereka manusia dengan suaramu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan berjanjilah mereka tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka kecuali tipuan belaka. Kecuali tujuannya adalah untuk kebaikan, misalnya mengajak jihad fisabilillah dan tidak menentang kemungkaran, misal ajakan menjauhi zina. Syair lagu hendaknya berisi tentang pujian-pujian terhadap Allah dan Rasulnya, menyemangati untuk amar ma'ruf nahi mungkar, serta tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dan syarak. Selama tidak bertentangan dengan syariat dan mengagungkan Allah, maka itu diperbolehkan. Nah, sekarang masuk pada dalil pendapat yang melarang. Pada zaman umat terdahulu, terdapat tradisi membuat gambar-gambar atau patung orang-orang soleh di kalangan mereka yang meninggal dunia. Hal itu secara perlahan berubah makna, sehingga gambar dan patung tersebut dikuduskan dan kemudian dipertuhankan selain Allah, ditakuti, diharapkan, serta disembah sebagai berhala. Oleh karena itu, Rasulullah mengancam bahwa membuat gambar atau patung dengan tujuan kesyirikan akan mendapat dosa yang sangat besar. Ada riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa malaikat tidak masuk ke satu rumah bila di dalamnya terdapat patung. Ini menjadi dalil bahwa Islam tidak menerima seni. Nah, sampai pada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu seni Islami tidak harus berbicara tentang Islam atau hanya dalam bentuk kaligrafi ayat-ayat Al-Quran. Lalu yang pasti seni Islami bukan sekedar nasihat langsung atau anjuran mengikuti kebajikan. Ia adalah ekspresi keindahan tentang alam, kehidupan, dan manusia yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Seni Islam adalah yang mempertemukan keindahan dengan hak atau kebenaran. Satu hal yang mustahil bila Allah yang menganugerahkan manusia potensi untuk menikmati dan mengekspresikan keindahan, kemudian ia melarangnya. Bukankah Islam adalah agama fitrah? Segala yang bertentangan dengan fitrah ditolaknya, dan yang mendukung sucinya ditepangnya. Kemudian, kemampuan berseni merupakan salah satu perbedaan manusia dengan makhluk lain. Jika demikian, Islam pasti mendukung kesenian selama penampilannya lahir dan mendukung fitrah manusia yang suci itu. Dan karena itu pula Islam bertemu dengan seni dalam jiwa manusia, sebagaimana seni ditemukan oleh jiwa manusia di dalam Islam. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan yang ingin mengajukan pertanyaan bisa dibahas di WA Group ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.